Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aji Chairul Anwar dari Angkatan 1 Kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan 3 tokoh inspiratif dalam menunjukkan nilai-nilai bela negara. Lalu yang pertama itu adalah wawasan kebangsaan. Menurut artikel yang saya baca, wawasan kebangsaan adalah salah satu pengetahuan penting bagi warga negara Indonesia. Melalui wawasan ini, warga negara akan memiliki rasa bela negara dan cinta tanah air. Wawasan kebangsaan adalah bagian dari pemahaman berwarga negara. Salah satu manfaat dari wawasan kebangsaan adalah timbulnya rasa menjiwai semangat bangsa. Ini membuat wawasan kebangsaan menjadi salah satu tes dasar dalam merekrut ASN, yang kepanjangan dari aparatur sipil negara, yang nantinya peran wawasan kebangsaan adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil. Lalu selanjutnya penilaian saya tentang wawasan kebangsaan Indonesia. Yang pertama, kelebihan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki banyak kelebihan yang diantaranya adalah keanekaragaman budaya, multikulturalisme, dan kekayaan alamnya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa lain. Lalu bangsa Indonesia pun memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan 801 bahasa daerah yang dimana tidak dimiliki oleh bangsa lainnya. Yang kedua, kekurangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lebih tertarik terhadap budaya asing dibandingkan budaya bangsa Indonesia itu sendiri, yang berakibatkan banyak anak muda yang tidak mengenal dan cinta terhadap negara Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, potensi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia semakin dikenal di kancah internasional, baik itu dalam hal budaya, wisata alamnya, maupun sumber daya lainnya. Namun hal tersebut tidak dapat terjadi apabila masyarakat Indonesia tidak bangga terhadap bangsanya sendiri dan lebih mengikuti budaya luar. Lalu berikut ini ada 3 tokoh inspiratif bangsa Indonesia dalam menunjukkan nilai-nilai bela negara. Pertama itu ada Taufik Hidayat. Taufik Hidayat adalah pemain bulu tangkis tunggal putra dari Indonesia yang berasal dari klub SGS Elektrik Bandung. Pada Olimpiade Athena 2004, putra pasangan artis Haris dan Enok Daratila ini berhasil meraih medali emas dengan mengalahkan Seung Mo Son dari Korea Selatan. Selain itu, Taufik juga menyandang gelar juara tunggal putra Asia Games pada tahun 2002 dan 2006. 6 kali menjuarai Indonesia terbuka pada tahun 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, dan 2006. Lalu ditambah lagi pernah menjuarai Piala Thomas pada tahun 2000, 2002, 2004, dan 2006, serta Piala Sudirman pada tahun 1999, 2001, 2003, dan 2005. Dengan demikian, Taufik Hidayat telah menunjukkan nilai-nilai bela negara karena beliau bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya demi membela bangsa Indonesia di ajang olahraga internasional yang membuat bangsa Indonesia menjadi dikenal oleh negara lain. Lalu yang kedua ada Mbah Sadiman. Pria berusia 69 tahun ini sempat dianggap orang gila oleh warga Gendol, Jawa Tengah. Mbah Sadiman dikenal sebagai pejuang lingkungan Indonesia. Dia sukses membuat Bukit Tandus menjadi hijau setelah menghabiskan waktu 24 tahun. Mbah Sadiman melakukan penanaman kembali atau reboisasi hutan yang sempat kebakaran. Dalam melakukan penghijauan di lereng Gunung Lawu, Mbah Sadiman memilih untuk menanam pohon beringin. Menurutnya, beringin itu banyak mendatangkan manfaat diantaranya. Daun bisa menyerap panas, memperkuat struktur tanah, mengurangi petir, dan juga bisa menjadi tempat penampung air. Pejuang Mbah Sadiman untuk terus menanam pohon beringin di lereng Gunung Lawu bukan tanpa tantangan. Dia mengaku sering mendapat hinaan dan gangguan karena musuhnya mencapai ribuan orang, baik itu kelompok maupun perorangan. Selain menghina, terkadang musuhnya juga merusak tanaman yang telah ditanam Mbah Sadiman. Dari hal tersebut, Mbah Sadiman telah membuktikan bahwa telah menunjukkan nilai-nilai bela negara, yaitu cinta tanah air. Beliau rela berkorban demi kemakmuran masyarakat umum dan menjaga alam sekitar. Lalu yang terakhir ada Butet Manurung. Butet Manurung lahir di Jakarta pada 21 Februari 1972. Ia merupakan sosok perempuan yang berprestasi dan gigih. Ia berhasil lulus 2 program studi sekaligus, yakni Antropologi dan Sastra Indonesia di Universitas
Pajajaran atau Unpad. Nama Butet Manurung sudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ia dikenal sebagai aktivis dan antropolog yang mengembangkan program pendidikan bagi orang rimba di hutan Bukit 12 Jambi. Setelah menjadi sarjana antropologi di Unpad, Butet melihat lowongan di surat kabar dari salah satu LSM yang bergerak di bidang konservasi di Jambi. Menurutnya, saat itu menjadi fasilitator pendidikan pada komunitas orang rimba atau komunitas pemburu ramu yang hidupnya nomaden adalah pekerjaan yang ia impikan selama ini. Hingga pada 1999 ia langsung terjun ke hutan. Tentu saja saat itu masyarakat rimba menolak kehadirannya. Namun Butet merupakan perempuan yang gigih. Untuk bisa diterima, ia mulai menyesuaikan diri seperti orang rimba, seperti memakai sarung berkemban, ikut berburu dan memakan apa saja yang mereka makan, mulai dari kancil, landak, ular, hingga kelelawar. Setelah melakukan pendekatan lebih 7 bulan, orang rimba akhirnya mau menerima dan akrab dengan kehadirannya. Pengalaman merintis program pendidikan di komunitas adat orang rimba telah ditulisnya dalam sebuah buku berjudul Sekolah Rimba yang terbit pertama kali tahun 2007. Buku dan kisahnya juga diadaptasi dalam layar lebar dengan judul Sekolah Rimba oleh produser Mira Lesmana dan sutradara Riri Rizal pada tahun 2013 setelah berhasil mendapatkan penghargaan internasional. Butet Manurung juga pernah menempuh pendidikan pembangunan partisipatif di Australian National University, Canberra, dan pernah mengikuti kursus Global Leadership dan Public Policy di Harvard Kennedy School, Universitas Harvard, USA tahun 2012. Penghargaan yang pernah diterima Butet Manurung adalah Nobel Asia, Raymond Magsaysay Award 2014, Penghargaan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015, Young Global Leader 2009, Asoka Fellow 2006, Time Magazine Hero of Asia 2004, UNESCO Man and Biosphere Award 2001, dan lain-lain. Dalam hal ini, Butet Manurung telah membuktikan nilai-nilai negara tentang bagaimana dia peduli terhadap pendidikan bahasa yang kurang memadai bagi orang yang tinggal di daerah pelosok. Lalu Butet Manurung juga mewakili Indonesia dari bidang pendidikan yang menginspirasi dan memberi harapan bagi anak-anak perempuan untuk berani mengejar mimpi. Itu saja penjelasan dari saya tentang wawasan kebangsaan dan 3 tokoh inspiratif yang dimana mereka menunjukkan tindakan bela negara dengan cara masing-masing. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.